Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Olivia Viola Ananda dengan NIM 2304272. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang apa sih hubungan demokrasi dan kebijakan publik, bagaimana sih aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara yang berdampak bagi kita semua. Nah, untuk materi yang pertama itu ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah government of the people, by the people, for the people, yang artinya yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya di sini adalah seluruh proses pemerintahan harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu atau elit politik saja. Jadi, intinya dari demokrasi adalah rakyat memilih hak untuk menentukan arah pemerintah. Selanjutnya ada kebijakan publik. Apa sih pengertian kebijakan publik? Nah, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan, tindakan, atau program yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan ini menjadi pedoman agar pelayanan publik berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Contohnya, seperti program pendidikan gratis, bantuan sosial atau bansos, subsidi BBM, BPJS Kesehatan, penanganan banjir dan bencana, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan memastikan pelayanan publik bisa dirasakan oleh semua warga. Jadi, kebijakan publik itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa sih hubungan demokrasi dan kebijakan publik? Demokrasi dan kebijakan publik memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam sistem demokrasi, rakyat menjadi pusat utama dalam proses pemerintahan. Nah, masyarakat memiliki ruang untuk memilih pemimpin melalui pemilu, menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan keluhan kepada pemerintah. Aspirasi inilah yang kemudian menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Artinya, kebijakan yang baik harus lahir dari proses yang demokrasi, transparan, dan partisipatif. Kalau tidak ada demokrasi, kebijakan bisa menjadi otoriter, tertutup, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, demokrasi menjadi fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang adil. Nah, ada 4 prinsip demokrasi dalam kebijakan publik nih. Yang pertama itu ada partisipasi, kedua transparansi, yang ketiga akuntabilitas, dan yang keempat itu ada keadilan. Dalam penyusunan kebijakan publik, prinsip demokrasi menjadi landasan utama agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip ini akan menciptakan kebijakan yang lebih efektif, dipercaya masyarakat, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selanjutnya, proses kebijakan publik. Di sini sudah ada tertera 6 proses kebijakan publik. Yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik tidak dibuat secara langsung, tetapi melalui serangkaian proses yang sistematis, agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan, dan prinsip demokrasi hadir dalam seluruh proses tersebut. Demokrasi berperan pada setiap tahap ini melalui partisipasi masyarakat, transparansi informasi, serta pengawasan publik agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Nah, di sini ada peran masyarakat dalam demokrasi nih. Masyarakat sering berperan sebagai pemilu, musrenbang, demonstrasi, media sosial, petisi publik, LSM, forum diskusi publik, dan lainnya. Dalam sistem demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam proses pemerintahan. Suara rakyat menjadi dasar utama dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat menentukan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Tadi kita sudah mengetahui apa sih peranan masyarakat dalam kebijakan publik. Nah, selanjutnya di sini ada peranan DPR dan pemerintahan dalam kebijakan publik. Ya, yang pertama peran DPR, yaitu untuk menyerap aspirasi masyarakat, membahas perencanaan kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Selanjutnya, peran pemerintahan nih. Yang pertama itu ada penyusunan kebijakan, melaksanakan program, serta bertanggung jawab kepada publik.
Sekarang kita ambil contoh nyata yang ada di Indonesia, yaitu kebijakan kenaikan harga BBM. Salah satu contoh kebijakan publik yang menimbulkan perdebatan yaitu kenaikan harga BBM nih. Kebijakan ini biasanya diambil pemerintah sebagai upaya menjaga stabilitas anggaran negara dan mengurangi beban subsidi yang terlalu besar dalam APBN. Ada dua dampak nih yang terjadi dalam kasus ini, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya yaitu mengurangi beban APBN. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian ada subsidi lebih tepat sasaran. Subsidi BBM diharapkan lebih fokus kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan dinikmati oleh kelompok yang mampu. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama ada harga kebutuhan pokok meningkat. Kenaikan BBM sering menyebabkan kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang sehingga harga kebutuhan sehari-hari ikut naik. Kemudian yaitu ada beban ekonomi masyarakat bertambah. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan ini. Dalam sistem demokrasi, kebijakan seperti ini dapat dikritisi, dievaluasi, dan diawasi oleh masyarakat agar keputusan pemerintah tetap mempertimbangkan kebijakan publik secara adil dan transparan. Nah, di materi terakhir ini kita akan membahas tentang tantangan demokrasi dalam kebijakan publik nih. Apa aja sih tantangan yang ada di demokrasi dalam kebijakan publik? Yaitu tidak jauh dari korupsi, politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, kepentingan elit politik, kurangnya transparansi, hoaks dan disinformasi, dan ketimpangan sosial. Meskipun demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemerintahan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat terciptanya kebijakan publik yang adil dan berkualitas. Tantangan ini sering menyebabkan kebijakan publik tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Mengatasi tantangan ini sangat penting agar demokrasi dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan kebijakan publik yang benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika banyak salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!